Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tugas dari dosen pengampu Bapak Amin Nurbaidi yang berjudul Eksistensi Manusia sebagai Khalifah fil Ard dalam fungsi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dengan anggota kelompok 1 Arya Wahyu Pramuja, 2 Dimas Adi Halim Putra, dan ketiga saya Rati Chandra Dewi. Yang pertama yaitu pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia dalam konsep Islam adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki berbagai potensi untuk tumbuh berkembang menuju kepada kesempurnaan. Para sufi mengartikan hakikat adalah rahasia yang paling dalam dari segala amal inti dan syariat dan akhir dari perjalanan yang ditempuh oleh seorang sufi. Hakikat adalah makna terdalam dari praktik dan petunjuk yang ada pada syariat dan tarikat. Asal-usul kata hakikat adalah dari bahasa Arab al-haq yang artinya hak. Makna hak yang menjadi kata dasar hakikat adalah benar, kepunyaan, adat kebiasaan, atau benar-benar ada. Penggunaan istilah hakikat adalah berkaitan dengan pemikiran dan ungkapan hingga menjadi seperti konvensi. Hakikat adalah menjadi konvensi, maksudnya yaitu bagian dari kesepakatan yang berhubungan dengan adat, tradisi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu hakikat manusia menurut pandangan umum. Yang pertama, dalam perspektif filsafat, manusia adalah makhluk mu'alaf yang dibebani kewajiban dan tanggung jawab. Dengan akal pikirannya, ia mampu menciptakan kreasi spektakuler berupa sains dan teknologi. Manusia juga bagian dari realitas kosmos yang menurut para ahli pikir disebut sebagai al-kain anatik, makhluk yang berbicara dan makhluk yang memiliki nilai luhur. Menurut al-aqad, manusia lebih tepat dijuluki makhluk yang berbicara daripada sebagai malaikat yang turun ke bumi atau binatang yang berevolusi. Sebab manusia lebih mulia ketimbang semua itu. Alasan Aqad ini tidaklah berlebihan, sebab menurutnya malaikat yang turun ke bumi tidak mempunyai kedudukan sebagai pembimbing ke jalan yang baik maupun yang buruk. Demikian pula binatang yang berevolusi. Hanya manusialah yang mampu memiliki beban dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh Allah kepadanya. Oleh sebab itu, tidak heran pula jika ada yang mengatakan bahwa manusia adalah pencipta kedua setelah Tuhan. Hal ini dapat kita pahami betapa manusia yang Hakikat eksistensi manusia sebagai khalifah fil ard. Hakikat eksistensi manusia dalam sudut pandang agama Islam. Dalam Al-Quran, manusia dikatakan al-insan, al-anas, al-basir, bani Adam, dan durayut Adam, yang mengartikan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk lainnya, yang telah diberikan kelebihan dan keistimewaan oleh Allah pada dirinya yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, yaitu berupa akal, agar dapat mampu membedakan mana yang baik, manusia yang buruk, dan mampu menciptakan kehidupan yang baik. Sedangkan hakikat manusia dalam Islam yaitu suatu keberadaan yang diciptakannya manusia yang telah diberi amanat untuk mengatur bumi atau khalifah, yaitu untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Manusia diciptakan di bumi sebagai pengganti Allah atau khalifah yang memiliki peran dan tanggung jawab.
Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. At-tajmalu fiha man yuksidu fiha wa yasfikul dama'a wa minah nunusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan manusia atau perempuan dan laki-laki sebagai khalifah di bumi. Malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan manusia sebagai khalifah? Padahal mereka nantinya hanya akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Sementara kami senantiasa bertasbih, memuji dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quraisy Surat Al-Baqarah ayat 2. Eksistensi manusia sebagai khalifah fil ard. Islam memandang manusia sebagai makhluk terhormat dan bermartabat. Manusia adalah makhluk Tuhan yang diberi tanggung jawab untuk mengelola kehidupan di muka bumi, atau dalam istilah Al-Quran disebut khalifah fil ard. Sebagai khalifah, tugas utama manusia adalah mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan kedamaian bagi semua makhluk di alam semesta, rahmatan lil alamin. Keseimbangan kebutuhan manusia sebagai khalifah fil ard. Dalam konteks hubungan antara manusia dan alam, Islam menolak ateisme antroposentrisme yang menganggap bahwa manusia merupakan pusat sekaligus penguasa alam. Manusia adalah bagian dari alam, bukan di atas atau terpisah dari alam. Manusia bukan tuan atau penguasa alam, akan tetapi mempunyai status yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dalam berinteraksi dan dengan alam, manusia harus mempertimbangkan hak dan peran makhluk yang lain, dan tidak terbatas pada makhluk hidup semata, akan tetapi seluruh komponen alam. Potensi manusia dalam pandangan Islam. 1. Potensi fisik merupakan organ fisik manusia yang dapat digunakan dan diberdayakan untuk berbagai kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. 2. Potensi mental intelektual merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia. 3. Potensi emosional merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia. 4. Potensi spiritual merupakan potensi. 5. Potensi ketangguhan merupakan potensi kecerdasan manusia yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan keulatan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Tugas eksistensi manusia sebagai rahmatan lil alamin. Menurut ilmu pengetahuan, Quran Surat Al-An'am ayat 43, karena manusia itu adalah makhluk yang dapat dan harus dididik atau diajar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31, dan yang mampu mendidik atau mengajar. Quran Surat Al-Imran ayat 187, Al-An'am ayat 51. 2. Menjaga dan memelihara diri dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya dan kesengsaraan. Quran Surat Al-Tahrim ayat 6. Termasuk di dalamnya adalah menjaga dan memelihara kesehatan fisiknya, memakan makanan yang halal, dan sebagainya. 3. Menghiasi diri dari akhlak yang mulia. When it hurts